Halo semua, balik lagi nih di channel saya ya. Kali ini Mimin bakal bahas alur cerita si Richard lagi yang membangun wilayahnya sendiri part 3. Oh iya, udah berapa lama nih Mimin gak upload ya? Udah 1 hari setengah ya? Kayaknya apa 2 hari nih. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oh iya, sebelum masuk ke alur ceritanya nih, Mimin bakal ngingetin kalian lagi. Apabila ada ketidaknyamanan dalam segi saya merangkum alur cerita ataupun video, audio yang tidak bagus ataupun juga video dan audionya tidak selaras. Karena Mimin di sini masih pemula dalam hal ini ya, dan juga Mimin pakai alat seadanya. Jadi harap maklumin aja ya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Ura. Cerita dimulai. Di sini bisa kita lihat si Richard sudah memulai perjalanannya ke arah benteng Gunung Tinggi dengan menggunakan troll sebagai penarik kendaraannya. Si Richard pun memuji kecepatan troll itu dalam menarik kendaraannya. Dia berkata jika terus seperti ini kita bisa sampai ke benteng Gunung Tinggi dengan cepat. Sambil menunggu sampai di tengah perjalanan, si Richard pun melihat status windownya. Dia pun juga mengecek sistemnya. Di sini juga dijelaskan bahwa setiap kali sistemnya di-upgrade, si Richard ini bisa mendapatkan bonus poin atribut, yang mana poin itu bisa digunakan untuk meningkatkan penguasaan senjata ataupun stat si Richard. Dan juga si Richard bisa mendapatkan fitur baru di sistem seperti fitur shop. Sayangnya fitur shop ini masih belum bisa digunakan oleh si Richard. Di sini juga Mimin masih belum tahu ya gimana fitur shop ini bisa digunakan ataupun gimana si Richard ini bisa mengupgrade sistemnya, karena di sini masih belum dijelaskan tentang itu. Oke, lanjut. Si Richard pun memutuskan menggunakan poinnya di stat strength-nya dan juga skill melemparnya. Oh iya, di sini penguasaan senjata tidak hanya bisa ditingkatkan dengan poin saja ya, tapi bisa juga dengan bertarung. Akan tetapi poin atribut itu terbatas karena bakat bawaan. Dan si Richard ini tidak punya bakat sihir, dia hanya bisa memilih pertarungan jarak dekat. Saat ini si Richard pun sedang melamun dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang aku ini 10 kali lebih kuat dari orang biasa. Jika aku seperti ini terus, apa aku akan jadi orang yang berotot besar sambil memasang wajah yang sedikit muram. Lamunan si Richard itu pun dihentikan dengan kedatangan si Chief yang datang melapor kepada si Richard. Dia memberitahukan kepada si Richard bahwa mereka sudah sampai di kaki benteng Gunung Tinggi. Oke, biar kulihat, kata si Richard. Si Richard pun mengatakan lagi, pemandangan di sini tidak buruk juga. Dan setelah mengatakan itu pun akhirnya si Richard dan rombongannya pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak dan membersihkan tubuh mereka di sana. Saat sedang mandi pun salah satu prajurit di sana ada juga yang sempat menggoda si Chief untuk mengajak mandi bersama mereka. Tentu saja si Chief pun langsung menolak karena dia itu cewek cuy. Dan setelah itu ada beberapa orang yang sedang melaporkan kepada si Richard tentang hasil perburuan mereka untuk makanan mereka nanti. Di sini si Richard pun merasa cukup puas dengan hasil perburuan mereka. Si Richard pun memuji mereka dalam hati bahwa mereka semua mempunyai banyak skill bertahan hidup yang bagus. Dan setelah itu si Richard pun menoleh ke arah si Chief dan melihat si Chief sedang mengendus-ngendus bau tubuhnya sendiri. Si Richard pun di sini sadar bahwa sebenarnya si Chief ini ingin mandi juga, tapi sayangnya dia cewek sendiri di sini. Jadi mau tak mau si Chief pun itu mengurungkan niatnya itu. Tapi mengetahui itu si Richard pun memanggil si Chief dan mengatakan kepada si Chief, kamu sudah banyak bertarung 2 hari terakhir ini. Bagaimana jika kamu pergi mandi dan istirahat? Ada kolam tersembunyi di balik sana. Mendengar perkataan tersebut pun membuat si Chief jadi sedikit kaget. Hah? Kata si Chief dengan wajah yang sedikit memerah karena si Chief ini berpikir yang aneh-aneh tentang si Richard. Tapi setelah si Richard mengatakan tenang saja, aku akan mengawasi mereka semua, si Chief pun akhirnya menjadi sedikit lega dan tenang. Wajahnya pun masih sedikit merah karena tersipu malu sambil mengatakan terima kasih bos.
Akhirnya si Chief pun mandi di kolam itu tanpa ada yang melihat kecuali kita yang sedang menonton ya guys ya. Oke, setelah kita puas melihat si Chief mandi tadi, akhirnya Shin pun berpindah ke sebuah bangunan yang terbuat dari kayu, dan ternyata itu adalah benteng gunung tinggi. Terlihat di sana ada si Richard dan prajuritnya yang sedang bersiap untuk menyerang benteng Bukit Tinggi untuk menjadikan tempat itu sebagai perkemahan mereka. Richard pun berkata dalam hati, mereka adalah para kobold yang menguasai benteng gunung tinggi. Dan terlihat di sini gerbang bentengnya dijaga oleh dua monster kobold yang kelihatannya tak begitu kuat. Prajurit Richard pun berkata kepada Richard, para kobold itu tidak punya banyak kekuatan. Kita bisa langsung menyergap dan membunuh mereka semua. Si Richard pun menjawab, hehehe. Ayo kita serang mereka tanpa berlama-lama lagi, gaskeun. Dan setelah itu Shin pun berpindah ke kedua monster yang sedang ingin berciuman. Dan ketika mereka sedang asik ingin berciuman, gubrak, tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak pintu dan ternyata itu adalah si Richard yang sedang menyerang benteng mereka dan mengacaukan momen mesra-mesraan mereka. Ternyata yang sedang mesra-mesraan itu adalah pimpinan para kobold di sana. Mereka pun sedikit terkejut dan berkeringat dingin ketika mengetahui ada yang menyusup ke benteng mereka. Di saat itu pun pemimpin para kobold itu berkata, "Apa? Siapa kalian?" dan berteriak kepada prajuritnya, "Semuanya berkumpul, ada penyerbuan." Tapi dia lebih terkejut lagi ketika prajurit si Richard datang dan mengatakan kepada si Richard bahwa semua kobold yang ada di luar sana sudah dibereskan. "Apa?" kata pemimpin para kobold itu. Dia pun berkata kepada si Richard dengan muka serius dan sedikit marah, "Berani sekali kalian menyerang pasukanku, ha? Aku memiliki banyak saudara di sini. Jika sampai mereka tahu sesuatu terjadi pada kami, mereka tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Tunggu saja kau sampai menerima hukumanmu." Si Richard pun menjawab, "Oh, benarkah?" Si Richard pun tak peduli dan malah menggantung pimpinan kobold itu di sana, yang membuat pimpinan kobold itu malah meminta maaf berkali-kali. "Aku salah, maafkan aku. Seharusnya aku tidak searogan tadi. Maafkan aku." kata pimpinan si kobold itu sambil digantung terbalik. Di sini pun si Richard malah mengerjainya balik dan berkata, "Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Coba katakan lagi." Si Richard pun melakukan itu berkali-kali sampai akhirnya dia puas. Dia pun menyuruh si Chief untuk melepaskan ikatan pimpinan kobold itu. Sentak membuat si Chief pun bertanya, "Bos, apakah bos benar-benar mau melepaskannya pergi?" Richard pun menjawab dengan santainya, "Ya, biarkan saja dia pergi." Dan ikatan pimpinan kobold itu pun dilepaskan oleh si Chief atas perintah Richard tadi. Tapi setelah dilepas, pimpinan kobold ini pun malah ingin balas dendam kepada si Richard. Dia pun berkata dalam hati, "Aku tidak pernah dihina sampai seperti ini. Tunggu saja kalian." Dia pun berkata seperti itu sambil sedikit melirik ke belakang dengan muka kesalnya. Si Richard pun tak peduli dengan itu. Dia pun malah duduk santai di kursi yang ada di sana. Dan prajurit Richard pun berkata, "Tak kusangka kita mampu mengambil alih benteng gunung tinggi ini dengan begitu mudahnya." Si Chief pun menjawab perkataan prajurit tadi. Dia pun berkata, "Ya, mereka para kobold itu memang sangat lemah, jadi mau gimana lagi." Dan di sini Richard pun juga berkata, "Ya, aku sudah memeriksa seluruh denah di tempat ini. Ada banyak ruangan di sini, jadi cukup untuk dijadikan markas kita. Area memandangnya pun juga bagus, jadi kita bisa melihat beberapa mil dari sini." Setelah si Richard mengatakan itu, Shin pun berpindah ke tempat di mana si Richard sedang mengumpulkan para prajuritnya. Yang mana di sini si Richard pun mengumpulkan para prajuritnya untuk mempersiapkan peperangan lagi. Para prajurit Richard pun berkata, "Apa kita akan melakukan peperangan lagi?" Richard pun menjawab, "Benteng ini berada di tempat yang tinggi, jadi mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Ada banyak sumber air di tempat ini, jadi merupakan markas yang bagus. Jika tempat ini dikuasai kobold yang tak memiliki kekuatan, kemungkinan mereka berarti punya sekutu di dekat sini." Dan salah satu prajurit Richard berkata kepada Richard, "Kita baru saja melepaskan pimpinan para kobold belum lama lalu. Apakah itu akan menjadi bencana besar di masa depan? Bagaimana jika dia benar-benar datang kembali dengan pasukan yang lebih banyak?" Dan Richard pun menjawab,
Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk senjata dan perlengkapan. Jadi sudah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan lebih banyak orang dan mencari uang. Lebih baik untuk menyerang mereka sekaligus daripada mengincar mereka satu persatu. Richard pun mengatakan itu sambil memegang koin emas yang ada di tangannya. Lalu melemparkan koin itu sambil mengatakan kita hanya akan membunuh mereka sekaligus. Sambil menaruh koin yang ia lempar tadi di salah satu tempat di map tersebut, yang mana itu adalah benteng mereka sendiri. Jadi sebenarnya tujuan si Richard melepaskan pimpinan para kobold tadi itu agar pimpinan para kobold itu memanggil para sekutunya untuk menghabisi mereka sekaligus. Jadi si Richard tak perlu repot-repot lagi melawan mereka satu persatu. Cukup kumpulkan mereka jadi satu dan habisi mereka semua sekaligus. Dan setelah itu pun scene berpindah, di mana si Chief, Richard, dan para prajuritnya pun sedang makan. Di saat itu si Chief berkata kepada Richard, "Bos, ini sudah beberapa hari kita menunggu. Mengapa para bandit itu masih belum melakukan pergerakan juga?" Richard pun menjawab, "Sabar aja, buru-buru hanya akan merusak segalanya." Dan tak selang lama ada prajurit Richard pun yang melapor kepadanya, "Bos, benar sekali, ada banyak pasukan yang mulai bersiap tidak jauh dari sini. Kelihatannya mereka mau melakukan penyerangan secara tiba-tiba." Dan Richard pun menjawab, "Oh, ternyata uang kita sudah datang. Ayo kita bersiap untuk menyerang." Richard pun memantau mereka dan melihat para monster itu sedang tertidur. Dan Richard pun berkata, "Berani sekali mereka tidur di saat mereka mau melakukan penyerangan kepada kita. Apakah mereka menganggap kita remeh, ha?" Dan Richard pun lanjut berkata dalam hati, "Pasti para goblin ini dipanggil oleh para kobold itu. Baguslah, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menetapkan kekuasaanku di benteng gunung tinggi." Di sini akhirnya rencana si Richard itu pun berhasil ya, yang menggunakan para kobold itu untuk memancing para sekutunya datang. Di sini Richard pun berkata kepada para prajuritnya, "Dengar, aku hanya akan membawa tim Gunter bersamaku. Sisanya akan menjaga markas dengan para troll." "Siap, bos," kata prajurit Richard. Dan Richard pun lanjut berkata, "Ayo selesaikan pertempuran ini dengan cepat." Ketika para goblin ini sedang asik tidur, tiba-tiba ada orang yang mau masuk ke perkemahan mereka. Dan ternyata itu adalah si Chief dan juga para prajurit yang menyerang para goblin itu. Tapi sebelum goblin itu sadar sedang diserang, goblin itu pun sudah ditebas oleh si Chief dan juga para prajurit lainnya. Dan mereka yang sadar pun sempat melarikan diri, tapi masih tetap dikejar dan dihabisi oleh para prajurit Richard. "Kejar dan bunuh mereka, hurrah!" kata prajurit si Richard. Mereka pun mengatakan itu sambil mengejar dan membantai para goblin itu. Melihat itu, di sini Richard pun berkata dalam hati, "Barbarian Highlander ini memiliki kemampuan individu yang kuat, tapi mereka lemah dalam bekerja sama. Akar permasalahan ini adalah karena mereka belum mendapatkan latihan yang baik. Hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka tidak bisa membuat orang menjadi prajurit. Tapi para barbarian ini sekarang menjadi pasukan elit yang mampu mengatur cara berperang mereka sendiri. Sistemlah yang memberikan mereka dorongan lebih dari hanya sekedar kekuatan. Jadi intinya para prajurit barbar ini jadi bisa bekerja sama karena bantuan dari sistem, yang mana para prajurit barbar ini biasanya bertarung hanya dengan mengandalkan otot mereka saja." Dan di sini si Chief pun berteriak, "Semuanya bentuk formasi dan habisi mereka semua, hurrah!" Sekarang si Chief pun juga jadi pandai mengomandoi mereka semua dan tidak hanya menggunakan ototnya saja. Dan salah satu prajurit Richard pun berkata, "Dasar para pecundang lemah." Tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba ada goncangan besar di bawah pijakannya, seakan-akan seperti ada gempa bumi dan boom, duar. Ternyata ada monster yang keluar dari sana. Melihat itu, prajurit Richard pun terkejut sambil mengatakan, "Draco Goblin, ha?" Prajurit lain pun juga berkata, "Besar sekali, bahkan dia punya tanduk." Dia pun juga mengatakan, ini adalah goblin yang memiliki darah naga." Dia pun mengatakan itu sambil mukanya terkejut dan berkeringat dingin. "Apa? Darah naga? Bagaimana mungkin?" kata prajurit di sebelahnya.
Oh ya, di sini ras naga itu udah termasuk salah satu ras terkuat ya. Memiliki darah naga saja sudah bisa membuatnya sangat kuat. Makanya para prajurit Richard di sini semua pada terkejut. Oke, lanjut ya guys ya. Draco Goblin pun berteriak, "Urah!" Dan setelah teriakan tadi itu pun banyak goblin yang bermunculan dari bawah tanah. Sial, kenapa mereka banyak sekali, teriak para prajurit si Richard. Di sini si Chief pun memperingati si Richard karena khawatir dengan si Richard sejak kemunculan Draco Goblin itu. Dia pun berkata, "Bos, hati-hati, monster ini akan sulit dihadapi." Setelah mendengar itu pun si Richard jadi agak sedikit serius. Tapi tiba-tiba ada teriakan dari Draco Goblin tadi. Dia pun berteriak, "Bis raksaksaku, keluarlah!" Dan tiba-tiba tanah di sekitarnya pun jadi retak-retak. Lalu keluarlah sebuah monster raksasa yang keluar dari tanah itu, yang langsung dinaiki oleh Draco Goblin itu. Ternyata itu adalah monster tunggangan Draco Goblin tersebut. Sentak membuat para prajurit Richard pun terkaget-kaget melihat monster sebesar itu, dan mereka pun mengatakan, "Gila, besar sekali monster itu." Dan tak selang lama Draco Goblin itu pun berkata, "Dasar kalian para orang luar rendahan, biarkan darah nagaku ini menghukum kalian semua. Hurra!" "Tutup mulutmu itu," kata si Chief. Si Chief pun mengatakan itu sambil melempar tombaknya ke arah monster itu. Tapi di sini si Chief pun terkejut melihat lemparan tombaknya tidak bisa melukai monster itu sama sekali. Dia pun berkata, "Apa? Bagaimana bisa dia tidak terluka sama sekali dengan tombakku itu?" Di tengah dia sedang terkejut itu pun si Draco dan bisnya itu mulai menyerang ke arah si Chief sambil berkata, "Kau ingin menembus kulit bisku dengan tombak menyedihkanmu itu. Ketahuilah tempatmu, dasar orang luar. Rasakanlah kekuatan agung dari darah naga ini. Urah!" Si Chief pun sadar dia sudah tidak bisa menghindar lagi dari serangan si Draco dan bisnya itu. "Sial," kata si Chief. Tapi ketika si Chief itu sedikit lagi akan terkena serangan si Draco, si Richard pun tiba-tiba datang menyelamatkan si Chief. Kagebonshin no Jutsu, set, langsung ada di depan si Chief ya guys ya. Dan tanpa basa-basi lagi si Richard pun langsung memegangi kaki bis itu. Dan krak, boom, duar. Monster sebesar itu pun langsung dibanting oleh si Richard. Sentak membuat para goblin yang ada di sana pun terkejut. Salah satu prajurit Richard pun berkata dalam hati, "Sebenarnya seberapa kuat dia itu?" Dia pun mengatakan itu dengan wajah yang berkeringat dingin. "Tidak mungkin," kata Draco Goblin. Dia pun mengatakan itu sambil menatap Richard dengan tubuh yang sudah gemetaran melihat kekuatan si Richard yang seperti tadi. "Darah naga yang agung, ha?" kata si Richard. "Bukannya tadi kau bilang darah naga yang agung? Tapi sepertinya kau kok terlihat seperti orang yang sudah menyerah ya?" Si Richard pun mengatakan itu kepada si Draco Goblin sambil sedikit meremehkannya. "Apa? Kau pikir aku akan menyerah, ha?" Si Draco Goblin itu pun mengatakan itu sambil mengambil senjatanya lagi yang ada di sana. Dia pun bersiap untuk menyerang si Richard lagi. Ketika sudah mendapatkan senjatanya, si Draco Goblin ini pun melompat dan mulai menyerang si Richard sambil berteriak kepada si Richard, Aku tidak akan pernah menyerah. Hurra!" Dia pun mulai menyerang si Richard. Sebelum si Draco ini bisa mendaratkan serangannya ke si Richard, tiba-tiba, bruk! Si Richard ini pun langsung meninju si Draco tepat di wajahnya sambil menahan senjata kapak si Draco di bagian tertajamnya dan berkata, "Kau masih punya keberanian melawanku, ha?" Dan scene pun ditutup dengan memperlihatkan si Richard yang sudah menumbangkan si Draco dan para goblin lainnya di tempat itu. Dia pun berkata, "Seperti yang kubilang, selesaikan pertempuran ini dengan cepat." Dan cerita pun bersambung.